Alam. Hah? Ya. Siapa? Mana? Agam. Aku sudah nggak jadi Batak, Gam. Tadi siang aku menemukan Bapak Direktur, Bapak Yoni. Terus? Ada kan, Bapak? Saya datang ke kantornya, nggak ada Bapak. Ada sekretarisnya. Kemana Bapak? Aku bilang sedang keluar sebentar ke kamar kecil. Gitu. Oh. Aku tunggu terus. Nggak lamanya Bapak Yoni datang. Pas datang gitu, sekretarisnya bingung ngeliatin, gini aja terus. Liatin, rupanya resletingnya lupa diturun. Lupa dinaikin. Ya. Aku perhatikan. Lantas sekretarisnya bilang begini, maaf Pak, katanya. Kenapa? Garasinya terbuka Pak, katanya. Sopan tuh, sopan. Ah, saya sudah tutup, kata Bapak Joni. Garasi Pak, terbuka Pak, katanya. Pembantu saya di rumah yang nutup, katanya. Masih ngedebat ya? Nggak lama kemudian saya udah ngobrol, pulang Bapak Yoni sebentar, break makan siang di rumah. Ketemu istrinya bingung. Loh, Mas, nggak malu di kantor itu resleting nggak dinaikin, katanya. Terus dia ingat, oh ini barangkali yang dimaksud garasi sama sekretaris, katanya. Dia balik lagi ke kantor, masih ada saya. Terus udah gitu ketemu sekretarisnya. Nona, Nyonya, sekretarisnya Nyonya. Ya aku nggak tahu, soalnya begitu aku datang cincinnya dicopot. Terus dia bilang, Nyonya, katanya, tadi nggak lihat Mercedes saya di garasi, katanya. Sombong. Maaf Pak, nggak lihat Pak, katanya. Ah, Mercedes saya baru cuci, baru bersih, katanya. Nggak lihat Pak, sungguh Pak, yang saya lihat bemo Pak. Mas, masih jadi tentara? Hah? Masih jadi tentara? Enggak lagi, saya udah pensiun. Letkol saya, pensiun. Letkol? Iya, Letnan Kolot. Dari dulu Letnan dulu nggak naik-naik. Sekarang apa pangkatnya? Tengjen. Tengjen? Iya. Apa itu? Tetangga jenderal. Alah, bangga sekali tetangga jenderal. Aku kenalnya waktu dulu dia pangkatnya kopral. Itu pengalaman saya di hotel. Hotel sini nih kan ada restoran di sana. Saya uang pas, mau makan enak, nasi gorengnya saya makan. Nasi goreng pesan 1 piring. Wong di hotel ya, nasi gorengnya kan sedikit. Makan tek-tek. Belum habis. Belum, waktu mau habis saya masih lapar. Saya bilang, saya cari akal, saya panggil pelayan. Pelayan, sini. Kamu kurang ajar. Ini restoran kelas 1. Kok ada lalernya nasi goreng? Dilihat ada lalernya. Oh, maaf Tuan, jangan bilang di sini ada laler. Nanti saya diganti lagi 1 piring, saya makan lagi. 2 piring belum kenyang, saya bengok lagi, saya teriak, sini, ini sudah bukan laler lagi, ini sudah kecoro. Lihat, kecoa. Dilihat memang ada kecoanya. Ini mesti bagian belakang kurang ajar. Baik Tuan, nanti saya diganti 1 piring lagi, saya makan lagi. Sudah hampir 3 piring kenyang, sudah mau habis, sebelah saya nyolek, Mas, bagi lalernya saya juga mau nambah. Saya bawa laler dari rumah, saya taruh. Ini. Hah? Jangan mimpi terus, lemes dong. Enak aja, situ aja wakilin mimpi. Tunggu, ada dari panitia berita panggilan untuk saudara Wijaya Jalan Senopati. Nggak tahu nih Wijaya dari panitia. Diharap lekas pulang karena neneknya terkunci dalam WC. Saya kira beneran. Kurang ajar. Lah. Ya. Apa? Ya kenapa? Kawan kau mana si Arab? Hah? Si Jalil. Kenapa sih? Si Jalil Nggak masuk. Hah? Mana Jalil? Ada? Bukan itu tadi yang Maksum. saya senang tadi yang joget. Saya senang tadi yang joget di sini. Ya. Kalau nggak salah namanya Pak Sukri apa ya? Pak Sukri ya. Pak Sukri itu joget apa nafsu ya?
Maaf Pak, maaf. Jangan dicegat ya. Bener ya? Wong jogetnya ngantengannya kemermelek kayak ini dah. Itu Pak Sukri itu ya dulu waktu jalan itu ya, Iya. dia memang ahli joget dari mulai dangdut apa ya, senengnya sebetulnya dangdut. Waktu jalan di kampung lihat ada orang nyetel transistor irama dangdut, dia ketok pintu, tok 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 tok, dibuka, ada apa Pak? Numpang joget Pak. Jogetnya hobi saya. Saya ngelihat Pak Sukri jogetnya mukanya sampai merah. Barang dibuka teles. Kenapa? Si Sukri kan orang Jawa. Iya. Sunda dia. Oh Sunda. Siapa? Oh Madura. Iya pokoknya orang-orang daerah sana lah. Waktu Lebaran ini susah memang kalau orang Jawa nih. Kalau Lebaran mesti nyediain berapa kereta tuh. Buset, capek jadi orang Jawa. Lebaran pulang desek-desekan aja. Syukur. Saya juga lagi nunggu di stasiun waktu itu ramai sekali. Tahu-tahu Pak Sukri datang. Mas, dia tanya sama saya, kereta yang ke Surabaya jam berapa? Saya bilang jam 6. Kalau yang ke Solo jam berapa? 4:30 aku bilang. Ah, kereta yang datang dari Bandung sebentar lagi jam 4. Yang liwat Jogja ke Surabaya jam berapa katanya? Saya bilang 6:30 itu terakhir. Mas mau kemana sih? Saya bilang enggak, saya cuma mau nyebrang katanya. Nyebrang aja, namanya beruntung. Tapi ya. Sukri. Itu Pak Sukri. Ngomong orangnya berani ya kamu ya. Iya. Pak Sukri itu kan anaknya banyak. Oh. Anaknya banyak, Iya. bukan anak banyak kan, bukan. Anaknya ada 8. Iya. Nah kemarin ini saya dengerin aja ya. 3 bulan yang lalu istrinya bilang, Mas, anak kita udah kebanyakan, saya udah capek melahirkan lah. Sekarang kita pisah kamar aja tidurnya. Oh, kata istrinya ya. Istrinya ngajak pisah kamar. Pak Sukri terang nggak mau dong. Iya. Orang biasa joget aja sampai merah. Iya. Diajak pisah kamar nggak mau. Akhirnya istrinya bilang begini, masa kamu nggak bisa pisah kamar, sedang Pak Sastro ini orang sebelah, orang yang pecandu ngerokok, nikotin, padahal itu bisa berhenti ngerokok. Dia bilang gitu. Akhirnya dia nggak mau kalah set sama Pak Sastro. Gengsi. Iya gengsi. Iya deh. Memang sehari 2 hari memang masih gelisah ya. Wong namanya dingin. Jadi dilanjutkan terus, dilaksanakan terus setelah 3 bulan. Akhirnya bisa terus Pak Sukri. Nah istrinya nih malam-malam tahu-tahu ngetok pintu, tok 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 tok, Mas, siapa sih? Saya istrimu. Pak Sukri bilang gini, KB. Akhirnya bukain juga. Ada apa sih? Enggak, saya cuma mau bilang apa? Ini Mas Sastro sekarang udah mulai ngerokok lagi, Mas. Nggak tahan. Ya, wanita memang susah tahan. Pasti cuman mau bakal ngajak joget aja tuh ya. Jok, kemarin aku jalan-jalan dengan si Sukri. Ketemu kawan lama Insinyur Bowo. Mana Insinyur Bowo? Ada. Nah itu Insinyur Bowo. Gimana kabar? Aku bilang baik. Ush, apa kerja sekarang? Aku habis ikut pameran di Jepang. Apa yang kau ciptakan? Aku menciptakan satu buah mesin cuci 25 watt. Bayangin mesin cuci cuma 25 watt. Lantas dites di Jepang, dimasukkan sapu tangan, 1 menit sapu tangan sudah keluar kering terlipat. Masukkan satu kos kaki, setengah menit keluar kering kos kaki. Serbet, keluar lagi setengah menit. Aku ikut ke Jepang. Aku penasaran, aku masukkan itu mesin cuci, satu celana blue jean sama satu spray. Setengah menit, 2 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, belum keluar juga. Aku buka itu mesin cuci, ada lampu 25 watt sama Insinyur Bowo sedang mencuci di dalam. Hasil komputer.
Sini. Tadi nyanyi sudah, cerita sudah, sekarang bedekan, tebakan. Nah, coba bahasa Sunda mah tata rucingan. Nah, tata rucingan. Tata rucingin. Nah, bahasa Sundanya tata rucingan. Apa? Anu kucing-kucingan? Tata rucingan, tebakan. Nah, Saya nah. Coba. apa namanya? Ini mati nih, ini aja dulu. Nah. Apa namanya? Ayam apa yang nggak bisa mundur? Singkat, ilmu hayat. Ayam hidup. Ayam hidup. Ayam yang nggak ada kaca spionnya nggak bisa mundur. Mana ada ayam pakai kaca spion? Bisa? Ayam Bangkok. Iya. Ayam yang nggak bisa mundur itu mestinya ayam yang goblok itu. Ngawur aja. Ayam apa bis? Nggak bisa. Ini nggak ilmiah, nih nggak ilmiah. Nggak bisa. Ini ilmiah. Ayam yang nggak bisa mundur, ayam yang di belakangnya ada temboknya. 3 tahun dia nggak bakal bisa mundur tuh. Kampung. Pinter ya, pinter. Nih kalau mau tebakan nih. Sini. Orang apa bedanya laki-laki dengan permainan sepak bola? Ilmiah, itu ilmiah. Ayam nggak bisa mundur. Yang main sepak bola laki-laki. Yang perempuan juga ada. Wah, iya bang. Kalau main bola, bolanya 1, orang laki 22, bolanya berapa? Fayah yuk. Fayah. Apa sih gak tahu lagi? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ini. Dengarkan. Orang main sepak bola, penyerang membawa bola, kemudian bola dimasukkan ke gawang lawan, penyerangnya tunggu di luar. Itu main bola. Main bola itu. Kalau orang laki, Kalau orang laki, penyerang dibawa bola, iya. penyerangnya masuk gawang, bolanya tunggu di luar. Ilmiah. Ini udah nggak beres. Kalau tebakan itu yang ilmiah betul-betul. Yang ilmiah betul-betul contohnya gini misalnya. Kamu tahu sekarang ini sudah serba cepat di dunia. Iya betul. Apollo kamu tahu? Apollo tahu. 1 menit bisa 3.000 kilometer. Wah, Apollo. Iya cepet. Concorde 6 jam Asia Eropa. Cepet kan? Cepet ya. Nah, kereta api di Jepang 1 jam 500 km. Iya, Semua sudah serba cepet. Iya. Sputnik, roket, ya kan? Semua Kemajuan cepet. ya. Nah, Iya. sekarang saya tanya sama kamu, kecepatan apa yang paling cepat di dunia? Jangan ditinggal dong, sini aja. Saya dilihatin ini, saya sendirian dilihatin orang-orang sedikit banyak. Kecepatan apa yang paling cepat di dunia? Kecepatan yang paling cepat di dunia adalah sinar. Nah, sinar klep. Tetap masih bisa dihitung oleh tangan manusia, oleh otak manusia. Situ jangan sembarangan loh. Sinar cepatannya bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung, bagaimana matahari dan ini bisa ketahuan berapa kecepatannya? Ayo, apalagi? Angin. Belum cepat masih bisa ketahuan warnanya merah. Belum. Angin warnanya merah ya. Coba. Nggak tahu. Kecepatan yang paling cepat di dunia adalah mencret. Ilmiah ya. Ilmiah berhubungan dengan otak manusia. Kalau Concorde dipikir dulu oleh otak manusia baru bisa terbang cepat. Apollo dipikir dulu oleh otak manusia baru bisa terbang cepat. Kereta api di Jepang dipikir dulu oleh otak manusia baru bisa jalan cepat. Kalau mencret belum sempat kepikir sudah basah. Iya betul. Betul ya. Wah, gantian Om, dari tadi kok cewek saja cerita meluk. Gantian saya. Kalau sudah waktunya ganti itu ganti, jangan di atas terus, itu serakah namanya. Tadi ngomong di atas mulu. Iya, sekarang sini Mas, ngomong sama saya Mas. Saya punya cerita nih Mas tentang teman saya yang datang dari Wonogiri. Dia datang ke Jakarta gitu, mau dolan-dolan gitu. Terus itu dia pengen beli oleh-oleh buat saudaranya di kampung. Dia belanja di pasar baru. Iya, dia beli kain di toko Cina, beli kain, begitu dibayar Cinanya bilang kamsia gitu. Terus beli sepatu dibayar, Cinanya bilang kamsia gitu. Terus beli apalagi ya, baju juga begitu, dibayar bilang kamsia gitu. Setelah dikumpulin dia pulang naik becak
Iya. Di tengah jalan dia tanya sama tukang becak ini, teman saya ini, bang, itu artinya kamsia apa sih? Kalau setiap saya bayar, Cinanya kok bilang kamsia gitu. Dasar tukang becak iseng, dia bilang begini, kamsia tuh taunya tuan, artinya apa? Itu tuan dimaki-maki, begitu tuan. Wah, ya panas teman saya, dia balik tuh ke pasar baru. Dia lempar barang-barangnya di depan Cina tuh, kedusrak. Cina lo sini lo. Babe lo, nyak lo, engkong lo, pembantu lo, semuanya kamsia. Dimaki tuh. Apa ya temen lo tuh mas dari Jawa sih dibawain Kang Beca mau aja. Tapi adek gue nih si Juju punya pacar juga orang Jawa. Tukimin namanya. Dari Wonogiri ya temen lo. Ini dari Wonopringgo. Di peta kagak ada, yang ada di peta PUTL ada. Pacaran sama adek gua. Terus Kagak tahu diri pacaran jam 11:30 sih belum pulang, jam 2 belum pulang. Gua kata ini pacaran mau maling. Mati rabit. Udah gitu penas sekali waktu jam 12 belum pulang, gua kesel. Gua masih punya tata sopan, gua kasih kode aja, gua tarik hordeng kreket gitu kan, kreket. Aja berdiri, gua pikir mau pulang, pacarannya pindah dia kebon. Kayak hordeng kagak ditarik, madira. Bener gua bilang, wah gua itu gua diikutin di kebon nih, gua intip, gua takut adek gua ada apa-apain. Maklum zaman sekarang ya nggak. Main timpa, main tinggalin aja pan. Gua tungguin di samping pohon gitu, gua dengerin, dia ngerayu. Rayuannya kayak zaman Siti Nurbaya. Zaman tahun 2. Sebelum Rekiplik. Tindak cucu. Gue liat ngomong gitu. Engkau adalah pelabuhan hatiku. Sah bandar cintaku. Dan tambatan hatiku. Adek gue nyeletuk aja. Wah lo kira gue Tanjung Priok. Mas, sekarang pan musim haji mas ya. Ini musim haji. Saya jadi ingat kakek saya mas. Terus? Kakek saya dulu namanya Bang Nawi. Barnawi. Haji Barnawi. Haji Nawi. Kakek saya naik haji zaman dulu tahun 2 juga. Naik haji pan kalau zaman sekarang sih naik kapal terbang. Kalau zaman dulu udah naik kapal laut sampai sono kagak pakai mobil. Pakai apa? Pakai onta. Oh iya. Pakai saya naik onta tuh, jalan-jalan kemana naik onta deh ya. Pernah sekali waktu dia salah milih onta mas. Onta sebentar lagi mau pensiun dia taikin. Lalu dia pikir yang kalem aja, tapi nggak galak pan kalau yang tua. Dia naikin onta tua. Nah ketinggalan sama temen-temennya. Ketinggalan teman-teman di gurun pasir, bayangin. Kakek gua mas ya, mana udah tua, kejemur lo, bayangin tuh kulit. Kulit kerempeye kering, tinggal dikecapin, digigit, asik kali tuh. Penjalan begitu ya, pas jalan begitu ketinggalan jauh sama temen ini, ontak dikebukin, jalannya tenang ya, pelan. Malu ontak biasa kejemur, dikebuk lagi, dijemur aja kagak apa-apa. Apa jajal torpedonya. Dia turun ya, sok. Lo tuh ontak, kakek aneh belum sempet naik, ontaknya udah kabur. Lari kencang banget. Belum tahu dia uber sama kakek aneh, nggak kenal. Ontak kepanasan, dia lari aja. Pas dia lari gitu nggak kubur-ubur, kakek aneh pikir mah dirabit nih. Tadi perasaan digosok torpedonya pakai apa? Bisa lari. Wah dia coba nih, gue juga pegang, gue rasa gue juga bisa nih. Gosok torpedonya sendiri. Bukannya dia lari, dia kelojotan di tengah gurun. Lari mundur. Larinya mundur, aduh payah dah. Pas gitu kakek aneh pulang naik haji nih. Kon disambut, lo tahu dong kalau orang-orang Betawi, orang mana kalau naik haji yang naik hato yang nganterin 3 bus, 2 truk amin 6 kol. Halim penuh, Tanjung Priok penuh zaman waktu itu. Hajinya cuma 2 pelan, yang nganterinnya 2 kampung. Mohon berkah katanya. Masuk bagi turun dari kapal laut, yang nyambuk kan ada kali 2016 disambut. Waduh, maklum gembira pan. Kakek aneh dipeluk, dicium, yang meluk 2016. Yang keluarga aja nggak bagian meluk. Wah, dipeluk, dicium, wah, sampai kelar dipeluk kakek aneh bukannya baik malah dia mampus. Elah banget. Emang ngomong-ngomong saya jadi inget itu, Bang, waktu itu orang tua kan ya, kakeknya situ udah tua kan. Ya udah tua. Saya inget ketemu di pasar burung gitu. Kakek gue. Dia
mau beli burung, nggak tahu beli sama orang Jawa atau orang apa itu. Dia bilang burung beo yang mau dibeli. Wah, burung beo bagus, di atas ditaruhnya gitu. Terus kakinya 2 gitu dikasih tali. Iya, tali kaki kanan dikasih tali hijau, kaki kiri dikasih tali kuning gitu. Nah, terus kakek itu tadi tanya sama tukang beonya. Ini beo berapa harganya? Wah, ini harganya 30 juta. Wah, ilah, mahal amat. Apa istimewanya? Istimewanya, kalau ini tali hijau yang kaki kanan ditarik, beonya bilang yang sopan-sopan, aduh selamat pagi, manis sekali, cakep gitu. Ngomongnya yang sopan-sopan gitu. Nah, terus kakeknya yang itu tadi tanya, kalau yang kaki kiri yang kuning ditarik, ngapain? Oh, beonya ngomong maki-maki. Wah, kurang ajar, babi setan loh gitu. Wah, terus manggut-manggut tuh kakek. Terus dia bilang sama yang punya beo, kalau ditarik dua-duanya gimana? Beonya di atas nyaut, jatuh dong. Ngomong soal jatuh, jadi saya ingat ada orangnya ini yang mau bunuh diri. Oh, gimana? Di pinggir kali tuh bunuh diri, rupanya dia susah hidup, semua barang Putus asa gitu. putus asa, barang naik segala macem, dok kagak gaji tetep, beban dok susah hidup, pikirannya bagaimana ya. Akhirnya dia pikir aku bunuh diri aja, dan ambil jalan singkat supaya gak jadi pikiran dia. Dia bunuh diri, dia ambil itu apa itu bubuk petasan, dia taruh di badannya, oli dulu, terus kasih bubuk petasan badannya, kasih bubuk petasan, dia ambil pistol, ditaruh di lehernya, dia naik ke pohon. Dia naik ke pohon, begitu naik pohon, di bawah dia udah dikasih ini nih, apa, di pohonnya kan di pinggir kali, di bawahnya udah dikasih ini, apa, bensin, dikasih bakaran, bakaran ini, kayu-kayu yang dibakar. Jadi kalau dia jatuh ke api langsung bus, meledak mati. Wah, dia udah naik ke atas pohon, matanya udah ditutup, jambu lompat. Begitu dia lompat, dia salah lompat. Dia nyebur ke air, waduh dia gelagapan, mak dirabit. Untung gua jago berenang, kalau kagak gua mati dari tadi. Mau bunuh diri masih mikirin begitu. Bicara soal lompat melompat ya. Jadi gua inget tetangga gua punya kambing. Sebelahnya piara kambing juga. Tuh kambing yang satu kambing perempuan, yang satu kambing lelaki. Dia mau pacaran ke batasan pagar, namanya yang miara orang lain, nggak satu rumah. Dia kalau dalam bahasa kambing dia ngomong deh tuh, yang kambing lelaki namanya si Hannibal, yang kambing perempuan namanya si Rosi. Udah gitu dia ngomong berdua, Hannibal, bagaimana sih kita kok nggak pernah ketemu, kita pacarannya di balik pagar terus. Jadi ngomongnya cuma di balik pagar. Percuma ya. Percuma dong, lu pan kambing laki, masa lu nggak bisa lompat pagar segini tingginya sih, pan cuman segini. Besok doh kata si Hannibal, besok deh, gue besok mau makan rumput yang banyak deh. Kalau perlu pas tuan gue tuh capcay gue embat katanya, gue mau makan. Bener aja si Hannibal nih. Dia cari rumput yang hijau dia makan, dia cari segala macam yang sehat-sehat dia makan. Buat persiapan Besok dia mau lompat. Wah, si Rosi udah nungguin aja di kambing perempuan. Wah, pagi-pagi dia lompat, dia mau lompat. Udah ambil ancang-ancang nih. Nih si Rosi udah nungguin, ayo dong Hannibal cepet gitu. Ntar dulu gua lagi ngambil ancang-ancang, ngumpulin tenaga dalam. Waduh, ini dari jauh udah ancang-ancang dia lari. Wing, dia lompat gitu, dia lompat lari terus lompat. Wah, taunya dia nyangsang di ujung pagarnya. Wah, gitu. Wah, dia berontak-berontak, jatuh ke bawah, bluk aja. Waduh, ke sebelahnya Rosi. Waduh, si Rosi bilang, aduh Hannibal, sakit Hannibal, kesian Hannibal, lompatnya kurang kuat sih. Aduh, kesian Hannibal, merintih-rintih nih si Hannibal. Hannibal bilang begini aja, Rosi, lo jangan panggil gua Hannibal lagi deh. Kenapa emang Hannibal? Jangan panggil Hannibal deh, mendingan lo panggil gua Hani deh. Kenapa? Bal gue nyangsang di atas. Waduh, kalau cerita soal binatang memang enak Mas, nggak bisa tersinggung ya Mas ya. Apanya? Kalau cerita binatang, iya, lebih demokratis gitu ya, nggak pakai marah-marahan gitu. Saya jadi inget nih, kalau soal miara tadi kan kambing teman Mas ya. Ini saya juga punya tetangga nih, orang Belanda. Wah, dia punya piaraan burung beo. Tadi jadi dibeli tuh beo tadi. Sekarang yang miara orang Belanda nih. Wah, gitu. Wah, burung beo emang bagus tuh. Suaranya bagus. Dia sudah bisa fasih gitu ngucapinnya. Selamat pagi menir, selamat siang menir gitu. Wah, macam-macam deh pokoknya sudah hafal gitu. Nggak begitu lama itu orang Belanda mau pulang cuti ke Belanda.
Wah, Dia libur dia kali libur ya. gitu. Burung beo titipin sama tetangganya, namanya Pak Umar. Pak Umar, ini saya titip burung beo ya. Saya mau pulang dulu ke Belanda. Iya baik tuan, katanya. Gak begitu lama, sudah 6 bulan berlalu, Belandanya pulang ke ini Indonesia, balik gitu mau kerja lagi. Terus mana burung beonya? Ini tuan, dikasih. Begitu dikasih, ditungguin sama Belandanya. Ini burung beo kok nggak bunyi-bunyi ya katanya. Nggak begitu lama kok, setiap pagi bunyinya cuman gitu aja tuh bunyinya setiap pagi. Wah ini Kok kagak bisa ngomong selamat pagi lagi? nggak bisa ngomong selamat pagi lagi. Wah ini jangan-jangan dipotong nih lidahnya nih katanya. Dia tanya sama Pak Umar, hei Pak Umar, ini gimana nih burung beo kok suaranya cuman aja nih. Waduh, wah iya tuan, ini dulu burung beo saya serahkan pembantu saya ngurusnya, cuman mungkin naruhnya salah, naruhnya deket jamban tuan, deket WC, maka suaranya doang. Kalau apa yang dia denger dia tiruin. Dia 6 bulan di WC. Ngomong soal burung saya jadi inget mas. Siapa? Nah saya juga punya cerita soal orang yang burung nih. Kang becak nih mas. Pagi-pagi jam 5 udah mulai jalan. Maklum dia kalau pagi-pagi dapat muatan sayur pasar indukan gitu kan. Pasar Induk Tanjung Priok. Ah gitu deh, dorong pakai kolt. Dorong gitu buat mulus deh. Rupanya salah sarapan. Bubuk granat kali buat sarapan. Mulus begitu, mulus. Nggak lama kemudian Bapir celingak-celingak udah mau buang air di mana nih? Wah lihat ada gedong, wah rumah bertingkap. Wah dia ke pinggirnya, di pinggir gedong ada got. Dia main begitu aja, dia main nongkrong aja tuh, nongkrong di pinggir got. Wah centengnya lagi kebenaran lagi patroli. Centeng gedong tuh ya. Centeng gedong, penjaga gedong. Dia lihat ada orang lagi buang air begini. Ngapain lo? Ngapain lo buang air di situ? Wah saking takutnya kaget, dia kagak kehabisan akal. Dia ambil topinya, dia tutup tinjaknya. Wah tuh tutup. Kagak pak, saya kagak buang air pak. Saya lagi ini nih, nangkep burung saya terlepas nih barusan saya tangkap, saya tutupin topi. Dia tutupin topi. Nggak lama, centengnya curiga. Anyang bener? Iya bang, sumpah katanya biar sambar keledek barang-barang saya mau katanya. Oh itu tutupin. Oh, terus kenapa ditutupin? Kenapa lo nggak tangkap? Bini saya lagi ambil kurungannya di rumah katanya. Wah, centeng pikir, lo ambil deh buruan deh. Kurungannya di rumah, gue yang pegangin tuh burung topinya. Wah dia pegangin, tutup topinya dipegangin. Baik deh. Tukang becak mari menek-menek deh jalan, topinya dipegangin pintu centeng. Jalan Kang becak ngedayung gitu, naik becaknya, di centeng pikir, waduh burung gede nih, gua rasa cucak rawa nih yang mahal nih Kang becak mari-mari nyarinya. Wah dia main rogo aja, kalau ketangkep gua kabur nih. Betul, sialan nih. Ini burung berak ya. Anget deh. Kok anget? Itu di muka. Rabit, Kang becak tipu gue. Gue kira burung, tokai ditutup topi. Sompret bener. Terus gimana mas? Iya, jadi saya ingat abis naik becak, saya ingat ada peristiwa juga waktu saya naik ini bemo. Saya naik bemo mas ya, dari Matraman nih. Matraman dalam sampai ke jalan sono Romangun, saya mau ke Romangun. Begitu saya lagi jalan, saya duduk di sebelah supirnya tenang, cengengeh saja. Begitu kan sampai Pasar Genjing ada yang turun mau bayar, tanya bang yang masnya. Kang bemo diem aja, yang masnya. Kang bemo nya diem aja. Terus lu nengok lu, gua tanya hangat namanya, nih gocap nih, gocap dikasih jalan, nggak tuh bemo lah jalan deh tuh, jalan begitu lama jalan saya tanya, bang kenapa sih ditanya harga diam aja, berarti kan nanya harga, bukan ini aneh nyawab, dan sangkang ledak, daripada ditabok mendingan rugi gocap kan. Tahunya dua-duanya bindeng ya? Nah taunya supir bemonya juga bindeng.
bora bori aneca aneci bora bori. Paling enak ya nona si mangga udang. Pohonnya tinggi ya nona buahnya jarang. Kalau kawin ya nona pilih yang bujang. Orangnya tinggi ya nona bulunya jarang. Aneca aneci bora bori aneca aneci bora bori. Kucinglah kurus ya nona mandi di papan. Mandi di papan hai nona di atas genteng. Badanku kurus ya nona bukan gak makan. Mikirin pacar yang mati di seruduk banteng. Andeca andeci ya bora bori Andeca andeci ya bora bori. Andeca andeci ya bora bori Andeca andeci ya bora bori. Buah kedondong ya nona jatuh di sawah. Jangan ditaruh hai nona di dalam peti. Orang korupsi sudah pasti dia salah. Kebaikan dia direndam di kamar mandi. Andeca andeci ya bora bori Andeca andeci tukang beca nyeruduk banci. Asik.